Ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman itu, ini khusus sebenarnya untuk teman-teman yang menikah dengan, warga negara Jerman ya, khususnya orang Indonesia yang sudah menikah dengan warga negara Jerman. Nah, jadi kan beberapa teman-teman yang sudah menikah itu pastinya, ada yang pengen kerja mungkin atau, pengen melanjutkan level bahasanya tapi secara gratis. Nah, aku mau, kasih tips buat kalian, ini berdasarkan dari pengalaman aku. Nah, jadi, sedikit cerita, aku sendiri itu, mulai les bahasa Jerman itu di tahun 2000, mungkin sekitar tahun 2020 ya, itu kayaknya itu sekitar bulan September atau Oktober, aku sendiri lupa itu sekitar bulan berapa, oh mungkin bulan Agustus ya. Itu mulainya itu awalnya di bulan Agustus karena di situ kan kita diwajibkan kalau misalkan sebelum kita menikah minimum kita tuh punya sertifikat A1 sebagai syarat untuk menikah dengan orang yang berkewarganegaraan Jerman. Nah, setelah itu kemudian aku mengikuti beberapa kursus juga, mengikuti beberapa kursus A2 tentunya setelah aku sampai di Jerman. Nah, jadi itu karena aku kan pengen sampai C1 sebenarnya gitu ya kan, pengen sampai sertifikat C1, cuman sebelum C1 kan kita harus bisa menyelesaikan level-level bahasa Jerman dari dasar tentunya ya, mulai dari A1 saya sudah dapat sertifikat dari Goethe, kemudian A2 saya juga melakukan kursus A2 sampai B1 di Volkshochschule di Furt, tempat di tempat terdekat saya gitu. Nah, kebetulan untuk kita orang yang berkewarganegaraan lain yang menikah dengan warga negara Jerman, kalau misalkan kita lulus ujian B1 kan kita mendapatkan potongan 50% gitu ya kan, lumayan gitu kan dari berapa itu ya, aku tiap bulan itu bayar itu sekitar 220 euro. Itu untuk kelas 220 euro ungefähr ya, itu 220 euro itu sekitar 4 juta atau 5 juta itu satu bulan. Dan aku mengikutin lesnya itu sekitar 4 bulan ya, 4 bulan intensif kurs itu dari Senin sampai Jumat. Kemudian dari jam setengah 2 sampai jam setengah 6 ya, kurang lebih 4 jam itu mungkin aku kursusnya intensif setiap hari. Nah, jadi aku bisa mendapatkan potongan harga 50% itu dengan syarat aku harus lulus di ujian B1 dan Orientierungskurs. Nah, Orientierungsprüfung atau itu kayak tes dasar pengetahuan umum lah ya, pengetahuan umum tentang Jerman. Nah, aku bersyukur banget di situ aku bisa menyelesaikan ujian B1 dengan ujian Orientierungsprüfungnya itu dengan baik, dua-duanya lulus. Kemudian aku urus ke pihak dari Arbeitsagentur, kemudian nanti mungkin sekitar tanggal 13 atau tanggal 14 November ini itu akan dikembalikan potongan harga atau diskonnya ke akun aku sendiri gitu kan. Dan ada beberapa teman-teman yang pengen tahu kan, karena kemarin aku ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Kak, gimana sih caranya dapatin kursus gratis B2 di Jerman? Nah, buat kalian yang sudah menikah dengan warga negara Jerman dan kalian tentunya sudah dapat sertifikat B1 ya, kalau pengalaman aku kan sudah selesai B1 nih. Nah, aku tuh pergi ke Arbeitsagentur. Nah, pertama sih aku minta tolong sama suami aku untuk nelpon dari pihak Arbeitsagenturnya. Apa yang harus aku persiapkan, berkas-berkas apa yang harus aku lengkapin supaya aku dapat surat keterangan untuk mengikuti les tapi secara gratis dari pihak Arbeitsagenturnya. Kemudian
mereka minta persyaratan itu Aufenthaltstitel. Aufenthaltstitel itu sendiri itu merupakan surat izin tinggal atau resident permit. Itu yang dimana aku punya kurang lebih 3 tahun tinggal di Jerman dan aku bisa kerja sebenarnya gitu ya kan, bisa kerja di sini. Cuman kembali lagi aku ingin meneruskan sampai C1 ya, jadi aku harus selesaikan B2 dulu. Karena kan kalau misalkan masing-masing pekerjaan atau kalau misalkan kita mau kuliah atau apa kayak gitu kan persyaratan bahasanya itu kan berbeda-beda. Contohnya di sini paling sering itu persyaratan bahasa yang diminta untuk bekerja itu B2, minimum B2. Alangkah baiknya lagi ya B2. Dan kemudian setelah Aufenthaltstitel aku diminta untuk melampirkan sertifikat B1 aku gitu yang menyatakan bahwa aku lulus ujian B1 dari Volkshochschule atau itu ujian terakhir B1 aku dari ujian TELK namanya itu ya, ujian TELK. Kemudian aku lampirkan itu, aku bawa yang asli semua file-file yang asli ke sana. Kemudian aku juga bawa beberapa berkas bachelor aku atau dari S1 aku, S1 serta sertifikat terakhir yang aku dapatkan dari perkuliahan. Dan itu sendiri kembali lagi untuk persyaratan semuanya itu masing-masing Arbeitsagentur punya kebijakan dan persyaratan yang berbeda. Nah, jadi kalian itu harus pertama-tama itu harus tanyain langsung, telepon langsung apa yang harus saya persiapkan untuk mendapatkan kursus ini, dapat beasiswa. Kan lumayan daripada kita harus ucuk-ucuk buang-buang duit, bayar les gitu kan, belum lagi nanti kita beli bukunya dan lain-lain kan. Mending kita kalau misalkan kita sudah punya sertifikat B1, kita les secara gratis, why not gitu ya kan, kenapa harus buang-buang duit kalau misalkan kita bisa dapat beasiswa bahasa Jerman. Nah, itulah salah satu hal-hal yang positif yang bisa saya dapatkan sebagai istri orang dengan berkewarganegaraan Jerman. Jadi sebisa mungkin ya sebenarnya kalau kita di sini itu kalau sudah menikah memang kita alangkah baiknya kita bisa menguasai bahasa mereka dengan baik. Jadi kita kalau misalkan mau bekerja atau mau berinteraksi atau mau mungkin kedepannya kita mau melanjutkan lagi studi kita, itu akan lebih baik apabila kita sudah mendapatkan sertifikat bahasa Jerman. Ya setidak-tidaknya B2 atau C1 lah gitu ya kan. Bisa juga sih kalau misalkan yang mau berkuliah master dengan bahasa Inggris, tapi kembali lagi karena Jerman ini adalah negara yang sangat menghargai bahasa ibunya, jadi itu mereka sangat-sangat menyukai kalau orang asing itu lebih cakap dalam bahasa Jerman. Tapi kalau misalkan kalian pun ada bahasa Inggris ya itu bakal ada juga nilai plusnya. Tapi yang terpenting itu kita bisa cakap dan menguasai bahasa Jerman gitu. Oke, singkat saja tadi yang saya bilang yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan les gratis mau B2, C1 itu tergantung dari kalian mau kerja sebagai apa dan pendidikan terakhir kalian apa. Terus nanti mereka lihat kalian itu cocok kerja di mana atau mungkin sesuai dengan jurusan terakhir kalian. Itu yang paling utama catat tadi ya, Aufenthaltstitel atau resident permit ya, izin tinggal, dan di situ ada tertulis bahwa kalian tuh boleh kerja ya. Kemudian yang kedua kalian lampirkan sertifikat B1 kalian gitu ya kan. Jadi sertifikat terakhir kalian itu nanti dilampirkan, jadi mereka tahu dari sana bahwa kalian itu memang bisa mengikuti kursus B2. Karena kalau di sini untuk mengikuti level selanjutnya itu kita memang harus sudah menyelesaikan level sebelumnya. Jadi nggak bisa ucuk-ucuk kita belum A1 terus kita C1, nggak bisa ya sayang. Jadi kita memang harus step by step, satu persatu harus disiapkan dulu. Kemudian setelah Aufenthaltstitel, kemudian sertifikat B1. Oh ya, kemarin aku diminta juga untuk bikin Lebenslauf atau kurikulum vitae, atau bahasa Indonesianya itu adalah riwayat hidup ya, apa ya, itu pokoknya lah tentang riwayat hidup lah, daftar riwayat hidup.
tentang pendidikan kalian, pekerjaan yang kalian lakukan sebelumnya. Pokoknya searching aja nanti contoh Lebenslauf atau kurikulum vitae ya. Kemudian saya bawa semua berkasnya ke sana, kemudian mereka cross check langsung ke apa itu kantor bagian Burger Am kayaknya itu ya. Ya mereka kasih berkas-berkasnya, terus mereka telepon ke sana, terus mereka pastikan oh iya ini orang udah oke nih buat lanjut kurs B2 gitu ya kan. Mereka ACC, terus mereka kirimkan lagi surat konfirmasinya langsung ke alamat kalian melalui pos. Kemudian kalian bisa langsung mendaftarkan kursus bahasa Jerman B2 atau C1 itu ke tempat kursus bahasa Jermannya yang lain gitu ya kan. Nah, di sini aku memilih online karena ya keadaan aku lagi hamil, jadi aku lebih nyaman secara online gak offline. Sebenarnya aku pengennya sih offline, langsung ke sana kan lebih enak kan, interaksi ke banyak orang. Cuman berhubung karena kondisi aku bentar lagi persiapan mau melahirkan dan nanti kita ada bayi juga, jadi ya pilihan terbaik adalah aku melakukan kursus secara online, dan itu sangat-sangat membantu sekali dan gak ada halangan sampai sekarang gitu. Oke, sekian dulu informasi yang saya bisa berikan hari ini. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, kalian bisa komen langsung ke YouTube-nya, atau mungkin kalian bisa langsung datang langsung komen di Instagram aku sendiri. Nama akunnya sesuai dengan akun YouTube aku juga. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen video ini. Kalian juga bisa bantu share ke teman-teman kalian yang mungkin barangkali membutuhkan bantuan atau informasi tentang sesuatu atau dokumen-dokumen yang diperlukan di sini. Oke? Dan sampai jumpa. Cus!